Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah datang ke sini untuk belajar bareng ya tentang Appen. Jadi kita lihat di guidelines kalau yang bagian atas ini kan shortcut bisa kita pelajari di sini ya. Tuh, delete ya delete atau backspace. Creating graphic ini saya nggak tahu apa. Terus habis itu split nge-split apa namanya? Saya tak coba ya. Ada sih, aku coba Bang Ya, itu tinggal Mawai, di split. cuma sempat tidur. Minoi Kak Faris udah share screen belum ya, Kak? Nggak ada screennya, Kak. Oh iya, ya Allah lali. Nggak ada. Aku apa namanya? Nah, sudah? Ada sedikit, tapi tak ada lah Sudah ya. Nah, untuk awal banget tentang segmentasi ya. Pertamanya kan gini ya. Filenya kan pertamanya gini. Oke. Awal banget kalau masalah segmentasi, untuk yang belum tahu masalah segmentasi, itu kita zoom out dulu. Kok zoom out? Zoom in dulu. Sampai kira-kira rulernya atau garisnya ini kita bikin ada 0,1 sampai 1,0. Maksudnya apa? Nih. Terus nah, ini kayaknya nggak bisa 0,1, berarti dia segini itu. Nah, ini kan per segini kan 1 detik nih per ruler ini kan. Nah, nanti kita bisa rank-rank sendiri. Nah, kayak gini. Segini aja kayaknya aman deh. Oke, cara segmentasi gampang. Kita tinggal ngedrag aja sesuai dengan video Kak Shirley kemarin ya. Kita langsung drag aja. Drag segini. Rules-nya adalah kalau saya belajar dari yang guideline yang panjang itu tadi, plus sama dengan Kak Shirley itu yang pakai bulleting itu di grup, kita harus mengedepankan minimal 5 second dulu. Oke, minimal 5 second dulu. Cara taunya minimal 5 second dari mana? Itu dari ini. Setelah kita buat segmen, dari ini, duration 0,6. Ini berarti udah lebih dari 5 second. Seharusnya kan di sini ada berhenti tuh dia ngomong. Tapi kita pastikan dulu 5 second. Nanti dulu kita bahas masalah short segment itu nanti dulu. Yang jelas kita itu harus bikin minimal 5 second. Oke. Rulesnya itu dulu. Pokok 5 second sih wes gitu. Kita jadikan prioritas. Yang kedua prioritasnya adalah common sense untuk segmenting sama semantik. Semantik itu apa? Ya, kalau semua kita mengerjakan transkripsi itu pasti kita harus semantik, kalimatnya harus full, harus penuh. Kalaupun semua tidak penuh, kita bahas nanti ada case selanjutnya. Oke, semantik itu apa? Kalimatnya harus penuh. Maksudnya apa? Satu ide utuh lah, dia ngomong itu sampai selesai. Itu namanya semantik. Oke, saya cek dulu ya. Ini validity, ya di sini biasa lah. Kalau validity biasa. Oh iya, conversation topiknya, global informationnya kayaknya perlu dirubah nggak ya? Kayaknya enggak deh ini. Enggak perlu dirubah ini. Ini udah valid, enggak perlu berarti. Itunya enggak perlu dirubah. Conversation topiknya ini apakah perlu diisi? Oh, kalau invalid kenapa? Baru di anu guys. Kalau valid lanjut aja. Ini biasa. Oh, ini ada ASR-nya kah? Kita coba ya ASR-nya. Bisa ya ini ya. Kita coba. Waduh, kok ASR-nya ini guys? Jelek banget. Sebentar ya, saya dengarkan ya. Mungkin kalian nggak bisa mendengarkan kalau pas pakai ini Discord. Tapi kalau saya kan sambil record ini bisa. Sebentar ya, saya coba dengerin dulu. Kau ada tak rutin pagi yang spesifik? Aku kadang bangun je terus kalut.
Oh, ini bagus dia ternyata, tapi kita harus ngespasi sendiri. Jadi kita pasti capeknya di ngasih spasi sendiri kayak gini. Sebentar ya, saya ulang. Dia bilangnya itu ini sesuai kok. Kau ada tak rutin pagi yang spesifik? Aku kadang bangun saja terus kalut gitu dia bilangnya. Kau ada tak rutin pagi yang spesifik? Aku kadang bangun je terus kalut. Nah, masalahnya di sini gini guys. Pas di bagian saja, dia bilangnya je. Nah, kita harus tahu bahwa itu termasuk filler words-nya di Malaysia. Jadi, kita harus cari dulu filler words untuk Melayu. La jadi je. Bentar ya untuk ja. Kita harus cari dulu guys, biar ini jadi pedoman kita untuk ngerjakan. Soalnya barusan tadi bilang je, itu kan berarti maksudnya kan saja. Nah ini kalau seumpama sesuai pengucapan guys, kita tulisnya je. Bentar Kau ya. ada tak rutin pagi yang spesifik? Aku kadang bangun je terus kalut. Nah, kalau seumpama sesuai dengan pendengaran saya, di sini bukan bilang saja ya. Saja itu beda. Kalau seumpama dia itu bilangnya saja, itu pasti nanti jadinya sahaja. Kalau bahasa Malaysia ya, setahu saya kalau seumpama dia bilang penuh saja, itu bukan saja. Biasanya dia bilang sahaja. Ada hanya sahaja. Karena dia bilangnya je, dia bilang gini ja. Tapi saya cari dulu ya untuk fixnya apa. Dia apakah bilang je pakai JE atau JA. Kok nggak nemu tadi itu? Kak, coba dicari yang di PRPM. Oh iya, nanti PRPM diketik bisa. je. Bentar ya, pakai PRPM. PRPM Malaysia. Lama guys nggak ngerjakan PRPM, jadi lupa kalau ada PRPM. PRPM itu KBBI-nya sana. Wah ini dia pasti apa namanya? Kalau gini tuh biasanya dia down, kadang enggak gitu guys. Nah, kita ketik aja sesuai itu ada apa enggak je itu. Tuh enggak ada. Kalau enggak ada ya wes kita kembali ke saja aja. Karena di PRPM itu je enggak ada. Ya wes kita pakai ini dulu. Nanti kalau semua dipermasalahkan sama klien kita ada alasannya. Alasannya apa? Kita pakai PRPM Malaysia gitu. Jadi kita nulisnya saja gini. Meskipun dia bilangnya cuma je. Aku kadang bangun je terus kalut, tapi sesuai dengan PRPM ya udah ikut itu. Ya, malah jadi sahaja kalau seumpama dia bilangnya sahaja. Itu tadi cuma bilang je. Jadi ini itu nggak salah ya nggak benar. Oke. Oh ya, kemarin pas Kak Sherly itu nge-share, kan kadang kan bukan kadang ya. Kan Kak Sherly itu kan bilang kalau mau ngerjakan person 1 itu person 2 di mute ya kan. Tapi ternyata di saat saya baca di sini kan ada yang namanya SEC ya. Loh, mana? Mana guys SEC guys? Kalau nggak salah sebelah sini. Nah, berhubung ada SEC ini guys, dia itu ada overlapping label kan. Khusus kita cek dulu ya SEC itu di mana guys. Soalnya saya kan sambil belajar nih. Mana nih? SEC-nya di mana? Label definition. Ada yang nemu guys? Label itu di mana? Kok saya nggak nemu? Apakah nulis sendiri? Kok nggak mungkin deh. Kalau di sini guys, kalau yang saya pelajari itu kan tulisannya SEC gini kan. Jadi sebaiknya jika kalian mengerjakan itu tidak di mute guys salah satunya. Karena ada kemungkinan jika ada overlapping itu tetap ya kita nulisnya itu sesuai dengan di sini. Karena kan dia ada person 1, person 2.
tapi dia hanya dimasukkan SEC-nya saja di saat person 1-nya masuk atau person 2-nya masuk. Kira-kira paham nggak? Sebentar ya, kayaknya sih kemarin kan saya sempat rekaman Apen ini memang disuruh nggak boleh ada overlapping. Jadi ini kayaknya dia ngomong nggak bakal ada overlapping, guys. Tuh, dia nggak bakal ada overlapping. Nah, jika Anda menemukan adanya overlapping, maka jangan di-mute, tapi kita tulis aja SEC sesuai dengan peraturannya ini, guys. Kurung kotak, SEC, dan sebagainya itu. Misal nih, di saat dia bilang J terus kalut, di pas terus kalutnya ini kan person 1-nya juga ngomong. Jadi kita nulisnya gini, guys. SEC terus kalut SEC. Nah, terus karena di sininya di depan itu dia juga ngomong, ya kan? Kebetulan nih, ini saya contohkan aja ya. Misal yang di depan ini dia ngomong, ya kan? Ngomong tapi dia itu ada SEC-nya di depan nih. Ya udah, kita kasih SEC-nya di sini, guys. SEC ada sikit, misal di sini. Ada sikit gini. Kalau ada overlapping sesuai dengan ini. Lah, ini kotak. Ini gini apa sih? Guideline ini. Untuk sementara pakai ini dulu ya. Saya masih belum nemu. Ini maksudnya kayak label definition-nya dia ini dari mana. Bentar ya, saya coba save. Apakah dia boleh? Ada warning nggak? No longer than 10 second. Oh, ini lebih dari 10 second, guys. Sorry. Incomplete attribute. Missing requirement is valid. Oh ya, tak validin. Ilegal, guys. Ini, guys, lebih dari 10 detik. Bentar ya, saya dengerin dulu. Ada sikit, tapi tak adalah terlalu ketat. Aku cuba bangun awal, kemas tempat tidur, minum air kosong. Lepas tu barulah bersiap. Tapi kalau terlajak bangun, Terlajak memang bangun. terus rasa satu hari tu huru-hara. Huru-hara. Ada sikit, tapi Lah, tak ini, adalah guys, terlalu minusnya di Apen itu dia nggak bisa diklik tengah-tengah. Jadi semua kita itu mau motong di mana gitu ya nggak bisa, guys. Harus diulang dari awal gitu. Jadi memang kita susahnya di situ. Tapi enaknya kalau semua kita mau nge-split, misal ya nge-split segmen, itu kita tinggal klik di mana yang kita mau, terus kita pencet S. Tapi Tuh, kalau jadi dia terlajak langsung bangun, motong. memang terus rasa satu hari tu huru-hara. Nah, nanti Kayaknya kita bisa deh Kak, Kak Faris kayaknya bisa dipencet tengah-tengah, Tapi kalau tapi terlajak yang itu tuh yang ada angka 1 di bawahnya segmen. Nah itu udah tuh, akan ada ada yang tengah, ada yang pinggir kan. Kalau nggak salah kalau yang tengah itu bisa nanti di tengah-tengah. Tapi nanti berlanjut gitu. Kalau kita nggak stop dia nggak Oh bakal ya, stop. coba ya. Tapi kalau Tuh, nggak bisa. Coba yang tapi stopping ya. kalau terlajak ada sikit. Tuh, nggak bisa. Yang ini, Ada yang bawah yang ada paling sikit, kiri tapi kanan. Kau ada yang kanan, tak yang ini. rutin pagi? Aku Iya, coba coba. terlalu ketat. Oh ya, whole Ya audio kan? bisa. Aku sempat terlalu Oke. Ya bisa. Jadi bedanya gini, guys, kalau semua segmented one time atau loop itu dia nggak bisa di tengah-tengah. Jadi kalau semua kita mau motong segmen itu mending kita pakai yang ini, play the whole audio. Oke, ya wis, kalau semua yang paling enak mending kita play the whole audio. Gitu. Jadi untuk cut segmen tadi udah tahu ya, semisal kita langsung ngeklik sini, Aku kita coba tinggal bangun pencet awal, S. kemas tempat Oke. tidur, minum air. Tapi kalau terlajak bangun, memang Sebentar. terus rasa satu hari tu huru-hara. Kalau terlajak bangun, memang awal, kemas tempat tidur, minum air kosong. Lepas tu barulah bersiap. Tapi kalau terlajak bangun, memang terus rasa satu hari tu huru. Ada sikit, tapi tak adalah terlalu ketat. Aku cuba bangun awal, kemas tempat tidur, minum air kosong. Lepas tu barulah bersiap. Tapi kalau terlajak bangun ketat, aku cuba bangun awal, kemas tempat tidur, minum air kosong. Salah, guys. Tapi kalau terlajak bangun, memang terus rasa satu hari tu huru-hara. Nah, yang dimaksudkan Aku semantik pun itu sama. adalah seperti ini, guys.
Saya contohkan di Ada sikit. yang 2 sama 3. Ini saya hapus dulu ya, karena memang kebetulan di sound ini itu tidak ada overlapping guys. Jadi kita lewatkan dulu SEC itu. Kau ada tak Ini rutin pagi yang spesifik? Ada Kau oke. Seperti ini. Jadi rulesnya memang kalau seumpama kalimat lebih dari satu dalam satu segmen itu enggak masalah. Yang dipentingkan itu tadi apa? Lebih dari 5 detik. Oke. Jangan lupa untuk awal segmen, jika seumpama dia itu setelah kalimat segmen sebelumnya itu sudah utuh, maka kita harus pakai kapital. Oke, kalau seumpama ternyata dia ngomong belum selesai, terus disela sedikit, terus habis itu dia ngomong lagi setelahnya, itu berarti kita kasih yang terakhirnya itu koma, terus segmen setelahnya kita kasih huruf kecil sesuai dengan guidelines-nya. Oke. Nah, untuk sampai sini dulu guys, saya save dulu. Untuk split segmen atau untuk semantik atau untuk panjangnya segmentasi atau untuk shortcutnya ini ada ditanyakan apa enggak? Bentar, saya pause dulu juga recordingnya. Kalau pertanyaan nggak usah saya record. Jangan lupa ya guys, karena ini bahasa Malaysia, bukan berarti setiap dia itu bilang jadinya ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalaupun seumpama dia itu bilangnya saya saja, itu jangan ditulis guys. Nah, ini boleh je. Nah, nulisnya dia berarti gini, boleh je gini. Misal nih, kalau dia bilang je, nggak apa-apa dia bilang karena dia memang ngomongnya gitu. Tapi kalau apalah gitu, jangan nulis gini. Jangan, karena nanti kalau seumpama kita cek di PRPM artinya apa itu apa? Sebentar. Lama kali nih PRPM nih. Apa itu kalau nggak salah artinya jadi monyet. Jadi dia bakal salah arti guys. Jadi tulisnya apa ya apa. Apalah. Gitu. Takna apa ya? Sama rata gitu kan. Jangan gini. Jangan. Kalau gini kan jadinya kan English guys. Iya kan? Same rate jadinya. Jangan tulisnya ya sama rata. Gitu. Itu untuk masalah nganu. Kalau filler words-nya tadi saya sarankan ini ya. Memang sih terkadang ya filler words itu nggak masuk PRPM guys. Jadi kita memang harus nyari sendiri dan kita harus merumuskan sendiri nih sama kliennya atau sama PM-nya atau sama kita sendiri menentukan filler words Malaysia itu apa aja sih gitu. Tapi yang saya tahu ya itu ada ni, ada je, ada lah, terus ada apa ya? Ini juga harus disamakan juga nih. Ada yang nya 3 kek atau apa? Atau dijadikan 2 aja atau gini o a. Harus sepakat kita kalau pakai itu semua gitu loh biar seragam lah istilahnya. Gimana kak? Ya gini. Meskipun dia panjang kita jadikan HM ini aja. Oke. Kalau apa? Code? Iya. Gini maksudnya. Iya, dia kayak saat ngomong tuh code gitu loh. Code, ya code KOD. Kayaknya loh ya. KOD. Kayaknya sih. Kayaknya. Sama ini juga kalau bahas biasanya nih orang Malaysia itu sering banget ngomong bahasa Inggris dicampur sama bahasa Melayu. Ada rules-nya sendiri. Jadi dia itu boleh jika 1 sampai 2 bahasa Inggris saja ditranskripsi biasa. Mana ya? Saya baca di mana ya? Nah, ini loh. Jika 1 sampai 2 English words, transcribe them normally tapi mark them with symbols like seperti ini. Specific symbols lah ini aku ini nggak tahu. Maksudnya dia ini kita harus
ngetik manual kah atau gimana? Soalnya di guideline ada, tapi di sininya nggak ada gitu loh. Jadi misal ya, kayak tadi ya, same rate gitu ya. Berarti kita nggak harus ngasih EN di sininya. Kayak gini kan. Kalau Ada, kata Kak, Kak kalau Shelby, untuk English. tinggal di blok aja Kak, terus di spesifik simbol English. Oh iya, Iya itu, Kak. sorry. Yang Inggrisnya di blok, atau yang gagap itu nanti di incomplete pronunciation. Ya Oh, wait. begitu. Terus SEC di mana? Nggak SEC. pakai berarti, Kak, SCC. Nggak ada tuh SEC. Soalnya di Ya, ini itu SSC ada. nggak ada. Ya wes lah, ini yang susah nih ID. Gimana cara dia ngedetek ID wong Melayu sama Indonesia sama ya kan? Abaikan aja lah. Susah nih. Nanti aja itu wes gak usah. Nah, incomplete pronunciation. Repeat ini maksudnya adalah redundan. Kalau semua redundan, kalau kita itu di transkrip biasa, misal dia bilang data gini ya. Itu kan kita tulis semuanya tuh, tapi berhubung dia ini ada ininya, berarti kita gini guys, data. Gini guys cara nulisnya. Oke. Berhubung ada ininya. Ini udah ada Buat di guideline yang juga. gagap juga bisa Kak. Ya, pokoknya yang incomplete lah, misal garuk-garuk gitu misal. Kalau garuk-garuk gimana? Ya wes ya gini aja. Garuk-garuk gini. Gini kan ya? Garuk-garuk. Ini untuk starter sama redundan. Sebentar, mana ye? Ada kok. Oh iya, jangan lupa untuk teks-teks ini apa namanya, teks sudden noise, continuous noise dan sebagainya itu ditaruh di depan guys, sesuai dengan ininya. Jangan lupa diberi spasi ya guys, jangan lupa diberi spasi. Apa artinya noise, apa artinya continuous noise, mohon dibaca di guideline ya guys, biar saya nggak menjelaskan panjang-panjang. Yang jelas itu dia ditaruh di depan. Oke. Nah, kira-kira setelah ada beberapa ini sama yang saya bahas barusan, itu ada yang ditanyakan apa tidak? Misal ada Tulisnya angka. hurufnya semua. Hurufnya semua, oke. Gimana tulisannya? 1000. Terus? Gimana? Ayo. 900. 88-nya gimana kalau Malai? Gak ada yang tahu ya? 88. Kalau semua dia bilangnya 1988 ya gini 88. Karena memang dia nulisnya itu 8 itu nggak pakai D ya. 8. Tuh. Iya, 8. 8 ada ya di PRPM-nya. Jadi nulisnya bukan 8. Pasti dia bilangnya 8. Berhubung kita kebiasaan bahasa Indonesia, guys. 88 nulisnya 8. Tapi ikutin Malaysia aja. Kalau kebetulan speakernya bilang 8, tapi tetap ada di sini, maka dia tidak dijadikan Indonesian. Maksudnya tidak dijadikan Indonesian itu bagaimana? Tidak usah dijadikan Indonesia spesifik simbol ini, karena di sini ada. Kecuali kalau semua di Melayu ini tidak ada, kita masukkan, kita tahu itu bahasa Indonesia, kita baru masukkan Indonesia spesifik simbol. Gitu. Nah, ini kan ada tuh 8, ya udah. Tapi kalau dia bilangnya 88, kita pakai 8. Kalau dia bilangnya 88, ya pakai 88. Gitu. Untuk angka kita tulis sesuai huruf-hurufnya. Oke. Terus kira-kira ada lagi nggak yang perlu ditanyakan dari ini? Semantic coherence, logical interpretation, sama grammar. Ini loh, meaning of the sentence highest priority. Berarti sentence-nya itu harus meaningful. Itu aja dulu.
sekalian saya ajarkan reasoning ya guys. Kalau seumpama kita itu, untungnya ini bahasa Melayu ini masih ada hubungannya dengan bahasa Indonesia. Jadi kita bakal ngerti reasoningnya itu bisa banget kita. Maksudnya, misal nih, apa sih maksud reasoning itu? Di saat kita mengerjakan transkripsi, itu kan kita selalu melihat bahwa ini, apa namanya? Ada di guideline itu tulisannya kayak gini. Tulis apa yang kalian dengar, gini kan? Ini maksudnya ini berhubungan dengan grammar, guys. Bukan sesuai yang kita dengar. Oh, aku dengarnya misal kamu, jadinya kalu gitu, enggak, guys. Jadi kita enggak nulis ngawur sesuai yang kita dengar, itu bukan. Sesuai yang kita dengar itu maksudnya jika bahasa Inggris itu di saat dia seharusnya plural, tapi dia itu nulisnya itu tidak plural, itu kita harus menulis sesuai yang kita dengar. Itu yang dimaksudkan di transcription job itu. Saya contohkan ya, meskipun di Melayu ini bakal jarang ada, tapi kita contohkan aja. Contoh, dia bilangnya these books. Ada S-nya. These books I buy, misal. These books kan salah grammarnya ya. Tapi berhubung dia itu ngomongnya gitu, sesuai yang kita dengar, these books. Gitu. Tapi kalau sumama dia bilangnya this book tanpa S, kita nulisnya tetap this book tanpa S. Inilah yang sesuai yang kita dengar. Jangan sampai kayak gini. I read those books, misal ya. I read those books gini ya. Tapi dia itu ngomongnya itu kayak blabbering, kayak mungkin ada suara motor lewat kayak atau apa gitu. Tapi kita itu karena kedengarannya rooks, jadi I read those rooks. Ini artinya jadi beda, guys. Tapi saya kedengarannya gitu kok. Ya enggak, kita harus make sense, kita harus reasoning. Reasoning semantik itu tadi. Reasoning sesuai dengan konteks yang kita ngomong. Yang speakernya ngomong. Kalau speakernya ngomong nih, masalah rutin, bangun pagi hari dan sebagainya, pasti nggak jauh-jauh dari kegiatan sehari-hari dia. Atau apa yang dia makan, atau apa yang dilakukan di pagi hari itu. Nggak tiba-tiba dia bahas masalah pengiriman barang. Misal, aku rutin pagi yang spesifik, aku kadang bangun terus aku di pesawat, kan nggak mungkin. Gitu loh. Jadi reasoningnya itu harus ada. Oke. Kalau masalah ini kayaknya jarang banget sih bakal terjadi. Soalnya recording Appen itu dia sesuai rules kadang. Orang-orang yang recording Appen itu pasti nggak mungkin lah, jarang banget invalid. Kecuali memang mic-nya lagi rusak kayak, atau dia lagi record di jalan kayak, atau apa gitu. Tapi kayaknya bakal aman deh.